Nah, baik. Ya, jadi kita akan melanjutkan diskusi kita yaitu tentang central dogma, yaitu merupakan aliran atau flow of genetic information. Nah, dogma sentral itu atau central dogma itu ada 3, ya, atau di sini ada 4, ini ada berarti adalah replikasi lagi. Nah, cuma secara umum disebut 3. Ya. Pertama replikasi, nah, yang kedua transkripsi, yang ketiga adalah translasi. Jadi dogma sentral, ya, pada tahap 1 itu sudah kita bicarakan kemarin, yaitu kita sudah panjang lebar bicara tentang replikasi. Ya. Jadi di dogma sentral itu dibicarakanlah ya bagaimana DNA itu mengandung informasi yang dibutuhkan untuk membentuk protein. Nah, cuma perlu juga diingat ya dalam kehidupan sehari-hari ya ada makanan kita 4 sehat 5 sempurna ya, ada karbohidrat, ada protein gitu kan. Nah, nah, di sini protein yang dimaksud bukan protein itu, nah, bukan protein yang kita peroleh dari bahan makanan. Ya. Tapi dalam hal ini adalah protein yang diperoleh di dalam atau melalui sintesis protein melalui DNA. Ya. Ini perlu diingat ya. Nah, jadi sebenarnya protein yang dimaksud di sini adalah enzim. Ya. Enzim, ya, hormon, melanin, ya, dan beberapa yang lain. Ya. Jadi bukan protein untuk pertumbuhan bayi itu atau kita gitu. Ya. Makanya protein itu ada yang dibutuhkan atau yang didapat dari luar melalui makanan dan ada melalui sintesis protein. Jadi ini adalah protein-protein yang kita butuhkan di dalam proses metabolisme tubuh kita. Nah, jadi harus dibedakan. Ya. Baik. Jadi sintesis protein itu ya. Jadi di sini dikatakan ya bahwa RNA messenger nanti akan dibawa informasi genetiknya ke ribosom. Dan di ribosom itulah terjadi pabrik ya untuk menghasilkan produk-produk yang fungsional, ya fungsional produk. Ya. Nah, proses dari DNA itu nanti akan dikonvertit ke dalam produk yang fungsional yang disebut dengan gen ekspresi. Ya, nah, ekspresi gen itu merupakan kunci atau key stage dari transkripsi dan translasi. Ya. Nah, transkripsi kita akan berbicara nanti di mana DNA akan dikonvertit ya atau dikonversi menjadi RNA melalui RNA. Nah, selama translasi pesan-pesan yang dibawa oleh DNA itu akan dibawa ke ribosom ya untuk membuat protein yang spesifik. Inilah dia protein yang spesifik itu. Enzim, hormon, melanin dan beberapa yang lain. Ini adalah yang utamanya. Nah, baik.
Jadi kalau kita perhatikan ya, sesuai dengan topik kita hari ini, kode genetik dan transkripsi. Jadi kalau kita lihat kode genetik itu sering juga disebut dengan kodon. Ya, dia pasangannya biasanya ada 3 itu, ya, ada kodon, kodogen, dan antikodon. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kodon, ya, adalah urutan nukleotida, ya, pada DNA, yang mana dia nanti akan menentukan urutan asam amino pada saat sintesis protein. Ini keterangannya, ya. Cuma bagi Anda yang paling penting, nah ini saya buatkan di bawah, ya. Ada kodon, ya. Itu disebut dengan triplet DNA. Ya. Jadi terdiri dari 3 basa DNA itu disebut dengan kodon. Ya. Kemudian ada yang disebut, oh sorry, RNA. Ya, maaf. Ya. Ada nanti yang disebut dengan kodogen. Ya. Itu adalah triplet dari DNA, dan kemudian nanti ada antikodon. Itu merupakan triplet dari tRNA. Ya. Nah, sebenarnya kodon itu adalah triplet dari mRNA. mRNA. Nah. Nah, jadi apa itu triplet? Ya, gabungan dari 3 basa itu, timin, adenin, sitosin. Nah, tiga-tiga itu disebut dengan, kalau dia pada mRNA disebut dengan kodon. Ya. Nah, makanya di sini dia langsung saja ke kodon. Ya. Nah, ini dia basa-basa. Maka urutan tiga-tiganya itu misalnya ada UCU, nah, maka disebut dengan serin. Third base, nah, 3 basa. Ini first, ini second, ini third, ya. Nah, ada UGU, ada UGC, ada UAA. Nah, maka ini disebut dengan kodon, ya, karena dia adalah pada golongan mRNA, dan biasa disebut dengan RNA saja. Ya. Jadi mudah-mudahan di sini Anda paham, ya. Karena di buku SMA itu dalam bicara tentang sintesis protein itu selalu ada bicara tentang kodon, antikodon, dan kodogen. Ya. Pertama, bagaimana sifat dari kode genetik atau DNA itu. Ya. Yang pasti, ya, tentu dia akan bersifat degeneratif, ya, akan diturunkan, ya, karena dia adalah dari DNA, merupakan materi genetik.
Ini hal ya yang apa namanya yang penting ya. Kemudian ada juga apa namanya istilahnya kodon sinonimus ya. Kodon yang memiliki perbedaan pada urutan bahasa, namun dia tetap mengkode asam amino yang sama. Mungkin bisa kita lihat kodon sinonimus itu di sini tadi. Nah, ini contohnya. UAU adalah tirosin. UAC juga tirosin. Nah, gitu. Jadi ini disebut dengan sebagai kodon sinonimus. Ada juga beberapa, lihat aja lah di sini. Ya, GAA glutamat, ya. GAG adalah juga glutamat. Nah, ini disebut dengan kodon sinonimus. Ya. Pada proses transkripsi, ya, pada proses transkripsi, maka kita mengenal adanya istilah start codon dan stop codon. Ya. Start codon di sini disebut dengan kodon awal, ya, dan stop codon disebut dengan kodon akhir. Ya. Kodon awal itu permanen sifatnya, tidak diganti-ganti. Apa tuh kodon awal ya? AUG. AUG. Dari golongan metionin. Proteinnya adalah asam aminonya adalah metionin. Sementara kodon akhir atau stop kodon ada 3. Ini harus diingat ya, UAG, UA dan UGA. Ya. Ini harus diingat, ya. Disebut dengan stop kodon. Ya. Di mana stop kodon ini tidak menyandikan asam amino. Nah ini, ya, tidak ada asam aminonya. Sementara kalau UAG asam aminonya adalah metionin. Nah, lihat lagi, kita balik aja lagi. Ya. Nah, ini dia. Lihat yang merah. Nah, makanya kodenya stop. Ya. UA, UGA, UA. Ya. Kemudian start codon itu satu metionin, start. Ya. Jadi dari sinilah mulainya proses sintesis protein itu. Dan disinilah berhentinya sintesis protein. Ya. Ketika bertemu dia dengan start codon dan berhenti dia di stop codon. Jadi ketika sintesis protein itu ketemu dia dengan UAA atau UGA atau UAG, maka selesailah sintesis protein. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana ceritanya yang lebih detail. Oke, jadi Anda sudah paham ya, ada kodon, ya, ada antikodon, ada kodogen, kemudian ada start codon, metionin, AUG, dan ada stop codon 3, UAA, UGA, dan UAG. Nah, yang biru ini, ya, yang ini start, ini mau perlu dihafal saja. Yang lainnya tidak perlu dihafal. Ya. Karena kalau mengajarkan sintesis protein, nah ini daftar kodon ini diberi, kalau ada ujian, nah, daftar kodon ini diberikan saja kepada, dilampirkan saja di soal. Baik.
Ini penjelasan ya dari kodon-kodon tadi, maka AUG dia satu kodon ya. Ini kodon kedua, ini kodon ketiga. Nah, makanya dia selalu diawali dari start kodon AUG dan berakhir pada stop kodon UAG. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, antara stop kodon dengan start kodon dengan stop kodon memang perlu aja diingat ya. Kode genetik itu ya, tadi juga sudah disinggung, dia bersifat universal. Dia berlaku pada semua makhluk hidup. Ya. Makanya bahasa-bahasa apa namanya, bahasa-bahasa purin pirimidin, timin, guanin, sitosin itu berlaku untuk semua, ya. Semua organisme hidup. Ya. Kemudian ya setelah itu kita akan lanjutkan. Nah, berarti dari sini Anda sudah mulai paham ya apa itu yang disebut dengan kode genetik ya, kode genetik yang terdiri dari kodon ya, utamanya kodon ya. Sebenarnya masih ada kodogen dan antikodon. Baik, kita akan lanjutkan kepada transkripsi. Ini sebenarnya utamanya. Ya. Nah, transkripsi dari arti kata mencetak, ya, mencetak, transkrip, ya mencetak. Nah, apa yang dicetak? RNA. Nah, berdasarkan apa? DNA. Nah, jadi di sini tuh tampak ya bahwasanya RNA itu adalah salinan dari DNA. Ya. Nah, hasil salinannya, prosesnya disebut dengan transkripsi. Nah, prosesnya disebut dengan transkripsi. Nah, jadi dalam hal ini Anda sudah bisa ya membedakan secara makna ya DNA dengan RNA. Jadi kalau dengan bahasa makhluk hidup ini lebih kurang RNA ini anak dari DNA. Ya, turunan dari DNA. Ya. Secara umum ya. Nah, ini bahasa-bahasanya ya. DNA itu menyediakan suatu cetakan untuk penyusunan urutan nukleotida RNA. Ingat ya nukleotida itu ya. Nukleotida itu terdiri dari basa ya, timin, sitosin, guanin ya. Terdiri dari gula, ribosa ya. Terdiri dari fosfat ya. Ingat itu yang disebut dengan nukleotida. Jadi DNA itu menyediakan suatu cetakan untuk penyusunan nukleotida RNA. Makanya mirip ini RNA. Jadi DNA menyediakan suatu cetakan untuk penyusunan RNA. Ya. Molekul RNA yang dihasilkan ya, merupakan rekaman penuh dari instruksi pembangun protein dari gen yang disebut dengan mRNA. Ya. Kemudian mensintesis semua jenis RNA itu dari DNA. Jadi ini penjelasan tentang transkripsi. Ya. Oke. Cuma bahasa satu kata atau dua katanya ya, pencetakan RNA dari DNA. Nah, itu yang paling penting. Kalau bahasa ini ya macam-macam lah tergantung
buku yang Anda baca gitu. Ya. Tapi intinya mencetak mRNA. Ya. Baik. Nah. Jadi proses transkripsi itu ya mirip-mirip dengan replikasi, harus ada enzim. Ya, harus ada enzim. Salah satu enzim ya adalah RNA polimerase. Oh, apakah hanya ini enzimnya, Pak? Tidak, banyak sekali enzimnya. Ya. Cuma ini yang banyak dibicarakan orang. Ya. Nah, apa kerja RNA polimerase? Dia bekerja untuk membuka untai DNA. Ya. Ini ya, tentu Anda mesti sangat ingat ya bahwasanya DNA itu oh, DNA itu dia beruntai ganda seperti ini. Ini untai kedua. Nah, ini bicara dalam hal transkripsi ya. Kita tidak bicara dalam hal replikasi. Karena kemarin juga ada DNA polimerase. Ya. Sekarang adalah kita bicara tentang transkripsi, maka enzimnya adalah RNA polimerase. Gunanya apa? Ya, untuk membuka untaian ini yang double strand itu menjadi single strand. Ya, jadi gini dia. Nah, gini satu. Nah, jadi satu lagi. Karena proses replikasi dengan proses transkripsi itu ada juga mirip-miripnya. Ya. Karena DNA itu akan terbuka dia dulu. Makanya itulah guna enzim RNA polimerase. Jadi enzim RNA polimerase ini memang merupakan enzim yang tidak boleh Anda tidak tahu gitu. Ya. Nah, ini arah transkripsi ini ya. Nah, RNA polimerase dapat menambahkan nukleotida hanya pada ujung 3 aksen dari polimer yang sedang tumbuh. Rentangan DNA yang ditranskripsi menjadi molekul RNA disebut dengan unit transkripsi. Ya. Jadi unit transkripsi itu dari mana? Mulai dari start codon, ya, mulai dari start, ya, nah, sampai stop codon. Nah, itu lebih kurang disebut sebagai unit transkripsi. Baik. Nih, sama dengan gambar-gambar yang kemarin. Ya. Tahap transkripsi secara umum dibedakan menjadi 3 tahap. Pertama, inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga adalah terminasi. Inisiasi itu pengawalan, elongasi pemanjangan, terminasi pengakhiran. Nah, ini yang disebut dengan satu unit transkripsi tadi, satu untai DNA yang akan ditranskripsi menjadi mRNA. Nah, coba kita lihat ya.
Jadi RNA polimerase itu enzim ya untuk membuka rantai itu dia terikat dengan promoter. Nah ini dia, ya, promoter yang di dalamnya juga ada RNA polimerase. Dan itu juga sejalan dengan adanya titik awal atau start codon. Ya, start codon. Ya. Nah. Kemudian ya akan mulai terjadi sintesis RNA. Ya. Setelah mulai, maka terjadilah pemanjangannya. Ya. Di mana ya, RNA polimerase bekerja secara downstream, ya, mengulur DNA dan RNA memanjang dalam arah 5 aksen ke 3 aksen, ya. Ya, dari 5 ke 3 aksen itu yang disebut dengan downstream, ya. Di arah bekerja DNA itu adalah dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, setelah terjadi proses pemanjangan, ya, maka akhirnya ya primer ini, promoter ini akan ketemu dengan terminator, ya, terminator itu stop codon. Maka setelah itu akan berakhirlah proses transkripsi. Ya. Nah, sampai dia di sini. Ini dia berjalan terus gitu ya. Dari 5 aksen ke 3 aksen, maka perjalanannya perjalanan promoter ini kan ke sini. Ya. Dihasilkanlah mRNA ya. Dari sini ke sini, dari 3 ke 5 ya. Maka mengulur dia sampai ketemu dia dengan stop codon. Maka selesailah proses transkripsi, maka dihasilkanlah RNA. Dalam hal ini sebenarnya RNA itu adalah messenger RNA. Ya. Nah inilah. Pak, boleh tanya Pak? Ya. Boleh tanya yang ini Pak? Kan Boleh. Silakan. Ini ya Pak, yang arah transkripsi dari 5 ke 3 kan? Ya. Jadi 5 ketiganya itu 5 ketiganya RNA hasil transkripsi atau 5 ketiganya DNA template? Nah ya. Kalau kita lihat dari keterangan ini, Eman, ya, elongasi berarti itu mengulur dari DNA template, ya, dari DNA template. Nah, berarti dia dari bagian 5 ini dia, ya, menghasilkan apa namanya terjadi pentranskripsian RNA menjadi mRNA. Ya, memanjang dalam arah 5 aksen ke 3 aksen. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanya? Kami waktu itu sempat apa nih ya kan berdebat waktu di PPG itu Pak. Masalahnya karena dia kan menambahkan menambahkan bahasa itu ke apa namanya ke gugus hidroksil kan ke ujung 3. Iya. Nggak bisa ke ujung 5, ke ujung fosfat kan. Nah, Iya. jadi arahnya dari 5 ke 3. Jadi kami waktu itu nggak bersepakat. Masalahnya kan kalau dilihat yang template-nya kan yang di bawah ya Pak ya. Oh, yang di atas. Oh, yang di atas. Ya, yang di atas ini yang edit ke sini. Yang dicetak yang di atas. Iya, yang menjadi template-nya. Ini hasil cetakannya. Oh, iya 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 ya. Nah, Oh, jadi yang di oh iya iya oke. ya. Jadi begini dia
Eman. Kalau ya terutama kalau kita guru biologi ya, maka kita mutlak memiliki minimal, tapi saya yakin di sekolah banyak buku Campbell, ya, buku Campbell. Ya. Jadi diusahakan ini membeli buku Campbell ini minimal agak 1 set. Ya. Dan tidak boleh dibawa pulang. Nah, ada pula guru itu dipinjam gitu kan, tidak boleh. Ini gunanya gimana? Kalau terjadi perbedaan pendapat di dalam berdiskusi, rujuk buku Campbell gitu. Karena buku Campbell itulah buku serba ada untuk biologi. Ya. Di dalamnya ada semuanya. Nah, setidak-tidaknya kalau untuk pribadi harus punya soft copy dari buku Campbell. Ya. Emang ada soft copy dari buku Campbell? Saya scan buku Campbell tuh, Pak. Kok di scan? Iya. Saya scan. PDF-nya. Karena yang PDF-nya kan bahasa Inggris, Oh jadi iya, yang bahasa iya, iya. Indonesia-nya, yang bahasa Indonesia-nya saya scan pakai scannernya KPU. Oh iya, 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 betul. Biar yang scanner yang besar itu kan, jadi Dibuka udah bukunya punya dulu. saya apanya. Dibuka bukunya dulu. Iya, dibuka dulu. Kalau scanner KPU kan bisa cepat itu. Iya, 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 benar. Kalau yang buku aslinya punya pribadi ada 1, 2, 3. Iya. Jadi kalau jadi guru biologi ya, nah, kalau guru biologi SMA gitu ya, itu memang kita harus punya itu. Sebab kalau enggak kita akhirnya nanti berdebat kusir saja di dalam diskusi di MGMP ya, atau di KKG di sekolah kita. Oke, baik. Jadi silakanlah dicari ya buku Campbell. Dan itu memang bermanfaat untuk dalam banyak hal ya. Terutama ketika kita mengalami perbedaan pendapat sesama guru. Baik, kita lanjutkan. Tadi itu ya lebih kurang adalah gambaran secara umum baru ya tentang transkripsi. Nah, ini dia lebih spesifik lagi membicarakan tentang transkripsi. Ya. Dan ini adalah soal-soal yang sering ditanyakan dalam Olimpiade. Ya. Memang sekarang Olimpiade tidak betul-betul tidak terlalu menggema lagi seperti dulu ya. Nah, ini tata box ini ada dulu soal keluar nih soal Olimpiade. Ya. Nah, baik. Jadi pertama ya pada proses inisiasi itu terjadi pengikatan RNA polimerase yaitu enzim tadi. Nah, sehingga terjadilah inisiasi dari proses transkripsi. Ini di sini dijelaskan ya promotor daerah DNA ya di mana RNA polimerase melekat dan mengawali proses transkripsi membentuk beberapa pasangan nukleotida upstream dari titik awal dan menentukan yang mana dari kedua untai helix DNA yang digunakan sebagai cetakan. Ini urutan promotor ini atau promoter ini dia spesifik ya, yaitu pada urutan nukleotida tata AAA ya. Maka sering disebut dengan tata box ya, tata box. Nah, ini adalah promoter itu ya, maka nanti RNA polimerase akan berikatan di sini ya. Jadi promoter itu juga DNA ya, bukan hal-hal yang lain pula, dia adalah DNA. Nah,
Kalau pada prokariot katanya kan ya, RNA polimerase secara spesifik mengenali dan berikatan dengan promotor. Nah, untuk eukariot kita, nah RNA polimerase itu ada 3 tipenya, ya. RNA polimerase 1, 2, dan 3. Ya. Yang digunakan untuk sintesis mRNA itu adalah RNA polimerase 2. Ya. Di mana enzim RNA polimerase 2 ini ya akan menginisiasi sintesis RNA pada promoter yang biasanya mencakup box tata atau tata box. Jadi enzim RNA polimerase 2 itu nah, dia akan mulai menginisiasi itu pada tata box ini. Ya. Ujung-ujungnya, nah gitu ya, ujung-ujungnya untai DNA itu dia terbuka dia, ya terbuka dia dengan adanya aktivitas enzim itu, ya enzim RNA polimerase, ya pada tata box, ya makanya ini dia sudah bergabung dia ini pada tata box ada enzim RNA polimerase dan ada faktor transkripsi, ya ini di gambar lengkapnya yang di bawah ya. Nah, ya. Nah, maka ujung-ujungnya dia akan mampu membuka rantai DNA itu. Ya. Dan dalam proses transkripsi itu memang banyak sekali yang berpengaruh. Ya. Yang pertama adalah daerah promoter, tata box, ya. Kemudian ada faktor transkripsi, ya, faktor transkripsi, dan kemudian adalah adanya enzim RNA polimerase. Ini nanti ini saya berikan ya, nggak usah khawatir. Nah, jadi semua itu nanti akan bekerja sama dia, ya, bekerja sama dia untuk melakukan proses transkripsi. Ini kompleksnya ini, ya, kompleksnya. Ada RNA polimerase yang bentuknya agak meruncing, ya, ada faktor transkripsi dan ada lagi mana nih? Ini faktor transkripsi faktor. Iya, oh ya, di ada beberapa transkripsi faktor ya, faktor transkripsi. Nah, ini sebenarnya belum banyak bisa dijelaskan ya faktor transkripsi ini. Ini adalah protein-protein ya yang ada pada DNA, pada DNA. Nah, maka ini menggambarkan begitu polimerase tersebut terikat kuat pada DNA promoter, kedua DNA mengulur di sana dan enzim mulai mentranskripsi untai cetakannya. Nah, kita. Nah, ketika ya, ketika ketemu dia dengan faktor apa namanya stop codon, ya stop codon yang 3 macam tadi, ya
maka proses transkripsi itu nanti akan berakhir. Ini elongasi dulu, sorry. Ya. Maka RNA bergerak di sepanjang DNA. RNA itu terus membuka pelinan heli ganda, memperlihatkan 10-20 basa DNA sekaligus untuk berpasangan dengan nukleotida RNA. Enzim ini menambahkan nukleotida ke ujung 3 aksen dari nukleotida RNA. Pada saat itu sudah berlangsung heli ganda kembali dan RNA baru akan lepas dari cetakannya, transkripsi lalu lanjut pada laju ke 60 nukleotida per detik pada eukariot. Oh ya. Baik, nah ini menceritakan proses elongasi, maka akan terjadi pemanjangan mRNA itu, ya. Maka ini dia bagian yang ketiganya itu terjadi terminasi, ya. Terminator yang itu RNA yang itu sebagai terminasi yang sesungguhnya. Dia itu pada tiga macam kodon, tiga macam nukleotida tadi, UAA, UA, dan UGA. Maksudnya panjang RNA, polimerase urutan DNA terminator pada prokariot, misalnya tidak pada eukariot, sintomasi terminal UAA. Nah, ini di sini, ya, UA, ya. Nah, coba. Ini adalah overview-nya ya. Kalau ini adalah pada prokariot dan ini adalah pada eukariot. Ya. Kalau pada prokariot dia itu tidak ada RNA processing-nya, dia langsung saja terbentuk mRNA. Ya. Dan ingat ya, pada prokariot dia tidak ada inti, jadi prosesnya terjadi saja di dalam sitoplasma. Nah, kalau ini kan tidak. Jadi kita fokus saja ke ini dulu, ke eukariot ya. Ini DNA untai ganda dengan adanya enzim RNA polimerase, ya, dia berubah menjadi single strand untai tunggal, maka terjadilah proses pencetakan mRNA. Ya, maka ini dia mRNA yang berwarna merah. Hasil cetakan pertama itu disebut dengan pre-mRNA. Ya, artinya sebelum RNA matang. Ya. Maka berikutnya terjadilah processing mRNA itu, di mana di dalam mRNA itu ada yang disebut dengan apa ya, exon Intron. exon dan intron ya. Jadi pada pre-mRNA itu masih ada exon dan intronnya. Maka terjadilah proses processing dari mRNA ini, intronnya dibuang, tinggal exonnya saja. Nah, ini juga ada soal olimpiade dulu, ya. Maka akhirnya apa? mRNA yang matur ini, mRNA yang matang ini dia lebih pendek daripada pre-mRNA-nya. Kenapa? Karena ada bagian intron yang dibuang. Nah, setelah itu, ya, mRNA yang sudah matang ini dia akan keluar dari sel melalui adanya pori-pori di sel ini. Nah, ini coba Anda perhatikan ya. Nah, makanya di membran sel itu ada pori-porinya. Ya. Nah, ada pori-porinya. Maka dia akan keluar. Ya. Nah, dia akan keluar mRNA itu, nah, maka nanti akan terjadilah proses translasi. Nah, kita belum membicarakan translasi, kita hanya membicarakan tentang transkripsi saja. Nah.
Ini dibaca sajalah ya. Ini dia processing mRNA pada eukariot. Nah, ini yang kita sebut tadi. Nah, ini dia satu faktor transkripsi tadi, unit transkripsi tadi ya, mulai dari start codon sampai stop codon. Nah, ini ada lagi ya. Ini adalah proses pengakhiran ya, karena dia sudah sampai di stop codon. Nah, ada proses terminasi ya, adanya bagian trailernya dan polytail A atau ekor A. Nah, orang nyebut juga poli ekor A. Nah, begitu juga sebelumnya ya, sebelum mulai dari start codon itu ada leadernya dan ada 5 capnya ya. Nah, baik. Nah, setiap ujung molekul pra-RNA dimodifikasi dengan cara tertentu. Jika mRNA telah mencapai sitoplasma, maka ujung-ujung termodifikasi ini bersama dengan protein sitoplasma mensinyal ribosom untuk melekat pada RNA segmen leader yang tidak ditranslasikan. Ya. Nah, ini yang inti dari proses processing mRNA tadi atau matur mRNA. Jadi setelah proses transkripsi, ya, mRNA yang free itu masih ada ekson, intron. Nah, eksonnya itu, intronnya itu dibuang. Ya. Jadi ini dibuang. Ya, ini dibuang. Dia kan mekanisme yang disebut dengan splicing. Ya, jadi dia ini menggulung dia ke atas, menggulung dia putus, nanti ketemu yang merah dengan yang merahnya aja. Ya. Sehingga mRNA yang terbentuk dia menjadi lebih pendek dia, ya. Karena intronnya sudah dibuang. Ya. Jadi ada bagian leader ya, ada bagian leader. Ini adalah untuk menginisiasi proses transkripsi itu, dan ini adalah bagian trailer tempat melekatnya poli A tail itu. Ya. Nah, Nah, ini yang saya sebut tadi mekanisme dari pemendekan atau bagaimana proses pre-mRNA itu berubah menjadi matur atau mRNA yang sudah matang. Nah, ini contohnya begini. Ini ada ekson 1, ada intron, ada ekson 2. Maka nanti dia itu akan menggelembung dia. Ya, menggelembung dia. Nah, ketika dia menggelembung, akhirnya dia membulat penuh dan putus. Nah, setelah putus, bertemulah dia ekson 1 dengan ekson 2 itu menjadi kayak gini. Ya. Nah, maka namanya adalah splicing. Ya. Nanti lebih bisa lagi disebut dengan spliceome ya, ya. Spliceosome ya, macam-macam lah namanya ya. Tapi saya hanya menyebutnya sebagai proses pemendekan dari mRNA dengan proses yang disebut dengan splicing ya. Dan semuanya menggunakan enzim ya. Ini yang berwarna abu-abu ini adalah enzim.
dan beberapa protein. Ya. Jadi semuanya berlaku menggunakan enzim. Makanya bahasanya di sini adalah protein, karena enzim itu adalah protein. Nah, enzim-enzim ini adalah proses, enzimnya ini juga merupakan proses dari sintesis protein. Nah, inilah yang digunakan di dalam tubuh kita untuk melakukan proses transkripsi. Jadi, enzim-enzim ini tidak kita datangkan dari luar, ini didatangkan juga di dalam tubuh kita sendiri. Makanya kalau kita lihat secara umum ya, proses metabolisme itu ada dua, sintesis dan analisis. Ya, makanya ini adalah hasil sintesis. Jadi jangan berpikir sintesis itu hanya fotosintesis, bukan. Ya, di dalam tubuh kita juga terjadi proses sintesis. Oke. Nah, ini baru disebutnya RNA splicing. Ini ada kata-katanya, ya saya tidak membacakan. Oke, udah habis berarti. Ya. Nah, itulah ya, lebih kurang tentang RNA